Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sanak saudara di rantau maupun di kampung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tulisan saya, buku Membangkit Energi Murni dengan konsep keseimbangan. Jadi alhamdulillah buku ini baru selesai dicetak dan telah mulai dipublikasi. Alhamdulillah buku ini selesai dengan bantuan banyak orang, terutama keluarga, dan terima kasih banyak kepada seorang profesor yang luar biasa, rendah hati dan mau membantu mengedit buku ini, yaitu beliau Profesor Dr. Safni, seorang guru besar kimia yang mengajar di UNAN, Universitas Andalas. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak Ibu, dengan bantuan Ibu sehingga buku ini selesai dan bisa dipublikasi, di mana beliau bersedia meluangkan waktu untuk membantu mengedit tulisan ini sehingga menjadi insya Allah menjadi layak untuk menjadi bacaan kita semua. Jadi menurut beliau buku ini sangat kaya informasi, sangat kaya ilmu pengetahuan, di mana dalam kondisi sulit seperti ini maka kita harus menggali potensi diri. Sebagaimana saya dengan latar belakang Sile yang berbicara tentang konsep bela diri, di mana hakikat bela diri itu sendiri mengenal diri sehingga mampu membela diri itu sendiri. Artinya dengan mengenali kekurangan diri, kelemahan kita dan lain sebagainya, sehingga kita mampu menata konsep-konsep untuk menciptakan atau membela diri itu sendiri. Jadi buku ini membahas tentang konsep bela diri dalam arti yang sangat luas, di mana bela diri yang sejati berbicara seluruh aspek atau sisi kehidupan, sejak dari masalah sosial, masalah politik, masalah kesehatan, di mana kita sering lupa tentang kemampuan diri kita sendiri, khusus di dalam masalah kesehatan. Kadang kita ketika diserang satu penyakit, kita sering tergesa-gesa mendatangi dokter dan lain sebagainya tanpa mau melihat dan memeriksa diri kita sendiri. Padahal sesungguhnya pengobatan yang pertama itu adalah diri kita sendiri, di mana rumah sakit pun sendiri tak akan mampu mengobati kita kalau diri kita tidak menyediakan atau tidak mau untuk diobati. Jadi kalau saya bisa mengeluarkan suatu statement, maka rumah sakit merupakan pengobatan alternatif setelah pengobatan diri kita sendiri. Jadi buku Membangkit Energi Murni, kita berbicara tentang bagaimana kita mengeluarkan, mengasah dan melatih kemampuan diri untuk bisa membela diri kita sendiri dari berbagai hal, termasuk masalah kesehatan atau masalah penyakit. Jadi di mana zaman sekarang ini dalam kondisi pandemi, maka kita dituntut aktif meningkatkan daya imun, daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Jadi di awal pembahasan buku ini saya sengaja menulis tentang masalah kekinian, yaitu tentang COVID, di mana dengan pandemi saat ini, kondisi saat ini, di mana kita dituntut untuk aktif dan kreatif mengembangkan kemampuan diri. Jadi pembahasan yang pertama yaitu di bab 1,
saya membahas tentang kembali ke budaya ketimuran. Dalam bab ini kita membahas tentang konsep-konsep budaya ketimuran di dalam berbagai hal, termasuk masalah kesehatan, di mana berbagai virus, berbagai penyakit telah dihadapi oleh leluhur kita, dan leluhur kita sesungguhnya telah menemukan berbagai konsep, menemukan berbagai cara dan pengobatan yang terkadang kita lupa untuk mendalami dan menelusurinya kembali. Jadi dalam bagian pertama ini kita membahas tentang kembali ke budaya ketimuran. Membahas banyak hal sebenarnya di sini. Jadi diantaranya masalah bagaimana kita menyikapi kondisi coronavirus saat ini. Jadi berbagai obat segala macam. Jadi kita bukan mengingkari atau menafikan pengobatan modern, tapi yang paling terpenting sebelum melakukan mencuci tangan dan lain sebagainya, memakai masker, kemudian kita harus mengondisikan tubuh kita untuk menyeimbangkan pikiran kita dan lain sebagainya. Jadi pembahasan yang pertama kita lebih kepada pemahaman tentang kekuatan atau kemampuan atau bakat yang ada di dalam diri. Kemudian pembahasan selanjutnya pada bagian yang B, kita pengenalan diri sebagai kunci kepahaman. Jadi bagaimana cara membangkitkan energi murni yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Kita di awal pada bagian awal ini kita membahas tentang pengenalan diri sebagai kunci kepahaman. Jadi buku ini ditulis dari berbagai sumber yang lebih dominan tentang konsep-konsep ketimuran, di mana leluhur kita sesungguhnya telah menemukan berbagai hal, tapi terkadang kita lupa. Contoh yang paling gampang juga saya tulis di dalam buku ini tentang masakan. Mungkin tentang racikan obat mungkin agak sulit kita, belum bisa begitu kita terima. Tapi yang lebih contoh yang paling mudah adalah tentang masakan, di mana untuk menghasilkan masakan yang lezat, maka bahan-bahan yang digunakan harus sesuai dengan takaran yang dibutuhkan. Dan leluhur kita telah menentukan seperti bahan rempah dan bahan rimpang yang digunakan. Maka untuk menghasilkan masakan yang lezat, maka takarannya bahan seperti bahan rimpang, jahenya harus sekian untuk masakan sekian, laos atau lengkuas atau kunyitnya ukurannya harus sekian, dan semuanya itu dihasilkan dari penelitian oleh leluhur kita yang sesuai dengan zamannya dan masih sangat relevan sampai hari ini dan belum tergantikan. Dan itulah contoh yang paling mudah bahwa konsep-konsep yang diwariskan oleh leluhur kita merupakan konsep yang luar biasa yang dihasilkan dari penelitian dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai disiplin pengetahuan. Jadi itu contoh yang mudah. Ya, jadi buku ini lebih dominan referensinya tentang konsep-konsep peradaban, terutama peradaban Minangkabau, di mana seluruhnya telah tertata rapi dan tersimpan di dalam rumusan-rumusan pengetahuan yang luar biasa. Jadi bagaimana hakikat yang sesungguhnya atau cara membangkitkan energi murni dengan konsep keseimbangan, maka jika ada yang berminat bisa dipesan melalui komentar di bawah atau langsung ke nomor kontak 0813 7473 4043 atau ke Facebook Buya Zuari Abdullah. Jadi sekilas informasi tentang tulisan saya yang ketiga yang telah dipublikasi dari berbagai naskah yang telah saya tulis.
Jadi ini adalah buku yang ketiga yang saya publikasi, yaitu Membangkit Energi Murni dengan Konsep Keseimbangan, dan editornya adalah Ibu Profesor Safni, seorang guru besar kimia di Universitas Andalas. Jadi terima kasih, semoga informasi sekilas ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.